Halo mahasiswa, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas tentang marketing event. Jadi kita akan membahas sekelumit mengenai event yang berhubungan dengan marketing communication. Event itu diadakan sebenarnya secara spesifik untuk engage customers, untuk grab customers. Mengapa? Karena dengan kita engage customers, itu bisa menghasilkan prospek dan juga bisa generate publicity. Di dalam sebuah event, kita tahu bahwa event itu bisa mengambil banyak audience, mengambil banyak target market, di mana kita di situ adalah posisi kita untuk publikasi. Publikasi mulai dari publikasi cetak, elektronik, dan sebagainya. Disitulah titik di mana kita melakukan promosi. Sehingga event ini dianggap sangat baik untuk dilakukan pada saat kita berpromosi. Nah, jika kita melihat lebih dalam mengenai marketing event pun sama. Artinya marketing event mencoba untuk attract audience, grab audience, bagaimana audience itu dapat langsung berinteraksi dengan brand kita. Apapun itu. Jadi, misalnya kita menyebutkan salah satu brand. Bagaimana brand kita itu berinteraksi langsung kepada konsumen melalui produk atau layanan-layanan yang ada. Entah itu misalnya kategori layanan hotel, atau misalnya itu produk elektronik, atau itu produk delivery, atau itu produk daily daily need, misalnya seperti itu. Semuanya itu dapat berinteraksi dengan konsumen secara langsung. Dan di sini disebutkan bahwa events dapat menyebabkan major impact. Ada hasil yang luar biasa, ada akibat yang luar biasa bisa dihasilkan dari sebuah pelaksanaan event. Nah, banyak event itu masuk ke dalam homogeneous audience. Artinya apa? Sebagian besar event itu memang diadakan untuk audiens tertentu. Artinya dari awal, kita sudah mentargetkan market kita ke siapa. Sehingga audiens yang akan datang ke event kita adalah audiens yang memang sama. Audiens yang memang homogen sesuai dengan target market kita. Jadi di sini dikatakan events are selected that attract audience whose profile matches. Sekali lagi, whose profile matches the brand's current customers. Jadi memang audience yang kita datangkan hendaknya memang sudah selected. Mengapa sudah selected? Kita menginginkan bahwa pelaksanaan event itu memang sesuai dengan apa yang kita maui dari si brand. Brand kita, misalnya target marketnya adalah perempuan. Oke, kita datangkan homogeneous audience. Siapa itu? Perempuan. Atau anak-anak. Atau remaja. Sehingga apa? Pelaksanaan audience ini dapat fokus. Pelaksanaan audience ini memang masuk ke dalam target market sesuai dengan target market yang sudah kita posisikan dari awal tentang pemasaran dari brand ini. Nah, dikatakan berikutnya juga bahwa events juga membuat sebuah posisi dan reposisi dari brand. Ini juga sangat unik. Jadi brand itu juga bisa membuat sebuah posisi atau kita sebut brand positioning atau repositioning dari si brand. Artinya, dari yang dia posisinya mungkin 5, dia bisa naik ke posisi yang lebih atas lagi. Mengapa?
Karena pelaksanaan dari event ini adalah bagaimana kita memperkenalkan produk, bagaimana itu mewujudkan brand awareness, bagaimana itu masuk tidak hanya kepada awareness, tetapi kepada pembelian. Sehingga posisi brand semakin dikenal oleh masyarakat dan bisa semakin naik. Disitulah mengapa yang namanya marketing event itu sangat memiliki high impact. Nah, ini kita coba untuk tampilkan tujuan dari marketing event. Tadi sudah disebutkan memperkuat posisi brand dan image. Betul. Semua event yang dilakukan, semua acara-acara yang dilakukan dalam rangka expanding atau promoting brand, pasti tujuannya untuk memperkuat brand positioning. Tidak hanya itu, segala hal yang dilakukan di dalam memasarkan atau di dalam mengkomunikasikan brand pasti hubungannya ke brand image. Bagaimana kita menempelkan image brand tersebut ke benak konsumen. Kedua, untuk menarik pelanggan atau pesaing, brand switching. Kita berpromosi, kita melakukan komunikasi mengenai brand kepada halayak dalam bentuk apapun termasuk pelaksanaan event, entah itu kita membuat event atau kita menjadi sponsor, tujuannya apa? Untuk brand switching. Dulu kita pernah berbicara bahwa orang saat ini sangat mudah untuk melakukan brand switching. Mengapa? Karena sudah sangat banyak bermunculan nama-nama brand untuk kategori-kategori tertentu. Sehingga semakin brand itu terkenal, semakin brand itu dekat di benak masyarakat, orang akan melakukan brand switching. Dengan kita adanya brand switching, itu pasti juga menunjukkan kelebihan dibandingkan kompetitor. Itu pasti. Mengapa orang cenderung memilih brand tertentu? Mengapa misalnya perempuan memilih brand kosmetik tertentu? Itu pasti menunjukkan kelebihan dibanding kompetitor. Kelebihan itu banyak hal. Misalnya dari harga, dari kualitas, dari packaging, dari testimoni misalnya dan sebagainya. Meningkatkan loyalitas, betul. Pelaksanaan event itu dapat meningkatkan loyalitas. Tidak hanya menciptakan brand awareness yang tinggi, tetapi juga menciptakan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Mengapa menciptakan atau meningkatkan loyalitas? Orang akan semakin cinta pada brand karena apa? Brand itu hadir langsung ke masyarakat, mendekati masyarakat langsung. Sehingga dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, masyarakat yang cinta akan brand, masyarakat yang aware akan brand kita akan menjadi loyal. Karena dengan adanya pelaksanaan brand, disitulah kita ada interaksi antara kita pemilik brand dan juga si konsumen. Disitulah terjadi hubungan relationships yang erat antara konsumen dan brand. Karena brand mencoba untuk mendekati masyarakat. Mungkin Anda tahu bahwa Anda pernah hadir di dalam pelaksanaan acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh brand tertentu. Anda sengaja hadir di sana. Misalnya, Anda hadir di dalam salah satu brand smartphone. Anda hadir di sana. Anda mencoba untuk melihat fitur dari brand. Anda bertanya-tanya mengenai brand itu. Anda melakukan interaksi dengan staf yang menjaga. Atau misalnya mereka yang ada di booth. Nah, disitulah letak bagaimana kita mendekati konsumen dan menciptakan dan meningkatkan brand loyalty. Ada beberapa cara di dalam pelaksanaan event. Yang pertama, kita bisa menciptakan event atau membuat event. Yang kedua, kita berpartisipasi di dalam sebuah event atau kita menjadi sponsor di sebuah event. Jadi di dalam
melaksanakan event itu ada creating, participating, atau sponsoring. Membuat, berpartisipasi, atau menjadi sponsor atas sebuah acara tertentu. Kita coba lihat satu demi satu. Membuat event itu bisa dibagi 3. Membuat event misalnya sebuah selebrasi, sebuah perayaan, konser, atau kompetisi atau festival. Saya ulang, membuat event sendiri itu bisa bentuknya sebuah perayaan atau celebration, atau konser, atau kompetisi atau festival. Nah, di dalam membuat event ini, yang pasti kita harus lihat adalah the more creative, fun, exciting an event is, the more people are involved. Jadi apa? Semakin event itu kita buat kreatif, semakin fun, semakin exciting, pasti akan banyak orang yang hadir, pasti akan banyak crowd di sana. Kenapa? Orang cenderung tertarik, orang cenderung terhibur atas event yang memang berlangsung saat itu. Jadi jika kita akan membuat event, pastikan bahwa event kita itu kreatif, event kita itu fun dan exciting. Yang berikutnya, live events can deliver corporate messages. Betul, live events can deliver corporate messages. Di dalam live events, kita bertemu dengan banyak orang. Disitulah kesempatan kita untuk dapat menyampaikan pesan-pesan dari corporate, juga brand messages, pesan dari brand. Entah itu melalui MC, entah itu melalui publikasi, entah itu melalui selebaran-selebaran, entah itu melalui banyak wahana-wahana atau booth yang memang didesain seperti corporate messages, seperti brand messages. Disitulah posisi kita mencoba untuk masuk ke dalam pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen. Successful events create interactive experience. Successful events create interactive experience. Jadi event yang baik adalah event yang dua arah, melakukan interactive experience. Jadi interactive experience itu mengapa kita anggap bisa membuat event itu successful? Karena dia engage, karena dia educate, karena dia entertain, karena dia transform employees and customers. Jadi karena kita melibatkan konsumen dan juga pemilik brand, kita memiliki sisi edukasi, kita memiliki sisi menghibur, kita memiliki sisi hal yang banyak sekali sehingga membuatnya menjadi interaktif. Disitulah titik di mana kita menyebutkan bahwa sebuah event itu successful. Dan bagaimana membuat sebuah event itu successful? Pastinya banyak hal, banyak titik di mana kita melihat itu sebagai titik-titik manajemen. Mulai dari planning, ya, and then actuating, lalu ada evaluating dan sebagainya. Jadi semua hal mengenai how to manage event itu pasti ada. Ilmu manajemen pasti akan dipakai di dalam sebuah pelaksanaan event. Yang kedua, kalau tadi membuat event, sekarang berpartisipasi. Berpartisipasi itu misalnya kita partisipasi di dalam trade show, di dalam apa namanya, pameran. Jadi misalnya ada pameran mengenai, misalnya produk kita adalah produk atau brand perumahan, oke, ada sebuah pameran perumahan Jakarta atau pameran perumahan Indonesia, kita berpartisipasi di situ.
Jadi di sini disampaikan bahwa di dalam kita berpartisipasi di situ, kita dapat menyampaikan produk kita dapat menyampaikan informasi-informasi yang ada, informasi-informasi atau kita menjawab pertanyaan juga dan bahkan sampai ke titik pembelian kita layani. Atau misalnya kita ada pameran batik Nusantara. Nah, kita berpartisipasi di dalamnya jika kita memang brand kita adalah brand misalnya kain batik atau baju batik. Kita join di dalam pameran tersebut, lalu di situ tidak hanya menampilkan tentang brand kita, tetapi juga kita dapat berinteraksi dengan konsumen dan juga melanjutkan sampai ke titik pembelian. Dan tentunya yang namanya booth itu pasti akan didesain sedemikian rupa agar itu dapat menarik konsumen datang ke booth kita. Yang berikutnya, di membuat event, joining atau participating, dan yang berikutnya adalah sponsorship. Bisa melalui sponsor. Misalnya, kita menjadi sponsor untuk sebuah acara olahraga, sebuah acara seni, sebuah acara dari program media, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Jadi kita bisa membuat event melalui titik sponsorship. Ya, untuk support our organizations atau sebuah aktivitas atau juga hal-hal yang berbau olahraga atau seni. Misalnya, dulu kalau Anda pernah terlibat di dalam sebuah kepanitiaan seni atau olahraga di sekolah atau di masyarakat, Anda mencoba untuk mencari sponsor. Nah, disitulah titik di mana kita mencoba untuk masuk mendekati konsumen, mendekati customers dengan menjadi sponsor. Apa yang harus dilakukan? Pertama, lakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu seperti apa? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi di mana kita sudah menentukan key message dari awal. Bahwa kita melakukan planning di awal. Nah, key message apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan itu menjadi target. Yang ingin kita sampaikan adalah apa? Brand image atau brand awareness atau brand loyalty. Nah, itu harus sama dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah brand awareness, pasti event yang dilakukan, acara-acara yang dilakukan akan berbeda dengan jika kita akan key message dengan brand loyalty. Itu akan sangat berbeda. Jadi kita tentukan dulu, kita akan brand awareness atau brand loyalty atau apa. Itu harus ditentukan. Jadi kuncinya, pesannya itu jelas dulu, sehingga nanti mulai dari perencanaan itu akan jelas arahnya ke sana. Jangan sampai kita tidak tahu harus menentukan yang penting membuat event. Itu salah. Jadi kita harus tahu bahwa event ini ujungnya mau kemana, pesannya mau kemana, key message-nya apa. Sehingga nanti bentuk acara, konsep acara itu akan mengikuti. Dua, pilih taktik komunikasi yang tepat. Misalnya, Anda pasti akan mencoba untuk memilih komunikasi face-to-face. Ya, komunikasi face-to-face secara offline. Artinya, event yang diadakan memang berinteraksi langsung dengan konsumen. Tetapi untuk saat ini sangat memungkinkan untuk adanya virtual communications. Jadi di zaman saat ini sangat memungkinkan bahwa konsumen yang akan datang ke event kita tidak hanya konsumen yang ada di kota saat ini seperti kalau kita mengadakan secara offline, tetapi juga memungkinkan mereka yang tidak berada di kota yang sama dengan kita juga
turut masuk atau join kepada acara kita. Karena apa? Bentuknya memungkinkan untuk virtual, untuk online. Kita juga harus bisa untuk menentukan taktik yang berikutnya adalah media. Media apa yang kita sasar? Lalu juga bagaimana kita mencoba untuk menentukan siapa yang akan kita ajak kerjasama untuk promosi ini, untuk melakukan press release, untuk akselerasi dan juga untuk extending publicity, agar memang publikasinya semakin menonjol dan semakin luas. Siapa yang kita ajak kerjasama? Media cetak, siapa? Media elektronik, siapa? Media online, siapa? Misalnya seperti itu. Taktik yang berikutnya, bagaimana kita mencoba untuk misalnya bekerja sama dengan I.O. Ya, bagaimana kita mencoba untuk bekerja sama dengan advertising media? Karena kita tidak mungkin melakukannya sendiri. Biasanya kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga siapa ini yang bisa kita ajak untuk kerjasama? Berikutnya, mengimplementasi rencana. Setelah semua perencanaan itu dilakukan, bagaimana kita mencoba untuk merencanakan pula secara strategis hal-hal strategis termasuk juga tentang budget and schedules. Ini penting. Mengapa? Jangan sampai perencanaan untuk schedules atau konsep acara, timing, lalu budget ini salah. Jika semuanya nanti keliru, ini akan merusak dari event itu sendiri. Makanya dari awal, kita harus konsepnya jelas, sehingga hal-hal yang mengikuti juga akan jelas. Misalnya konsep acara, karena budget juga tergantung dari konsep acara. Konsep acaranya kan seperti apa? Ada plan A, ada plan B. Ini yang dibutuhkan untuk setiap pelaksanaan event. Nah, yang berkaitan dengan budget tadi, berkaitan juga dengan konsep acara, yang juga harus dipikirkan adalah produk apa yang kita sampaikan. Misalnya brand kita memiliki beberapa produk. Produk unggulan apa yang kita ingin munculkan dan produk pendamping apa yang juga harus ada misalnya. Lalu apa yang ingin kita tonjolkan di produk tersebut? Bagaimana dengan staff? Apakah kita akan melakukan training? Dan bagaimana melakukan training itu? Siapa staff yang akan ditunjuk untuk jaga di booth misalnya? Bagaimana cara untuk invite customers untuk ke booth? Bagaimana kita mencoba untuk mendeteksi qualified customers? Bagaimana kita juga ingin mengaplikasikan hadiah atau sebuah kompetisi, hal-hal yang ingin kita bawa agar itu dapat grab attention dari customers. Hiburannya seperti apa? Price seperti apa? Apakah ada giveaway atau bagaimana? Nah, semua ini dipikirkan di dalam konsep acara dan juga direncanakan di dalam konsep acara, scheduling, dan juga budgeting. Nah, ini tadi yang telah kita sebutkan bersama juga, bahwa kita harus tahu target audience-nya siapa, sehingga kita masuk ke dalam audience yang memang menjadi target utama, homogeneous audience. Ya, brand image reinforcement. Ya, bagaimana kita juga event ini hendaknya atau wajib untuk brand image reinforcement. Jika event ini tidak memiliki koneksi dengan brand image, itu salah. Karena event memang tujuannya salah satu adalah untuk brand image. Selain juga brand awareness misalnya seperti itu. Extendability.
adakah sesuatu hal lebih yang Anda tawarkan, yang kita tawarkan sebagai pemilik brand kepada customers? Itu harus ada. Adakah nilai atau added value? Adakah nilai lebih? Adakah hal yang unik yang kita tawarkan kepada audiens sehingga event ini memiliki nilai yang tidak sama dengan kompetitor yang lain? Cost effectiveness itu sama seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa cost effectiveness itu memang harus dilakukan. Lanjut, berbicara mengenai ilmu manajemen, kita harus melakukan evaluation, evaluasi brand. Ya, bagaimana kita melihat long-term impact on sales. Hendaknya di dalam sebuah acara yang kita buat atau mungkin kita join di dalam partisipasi atau juga kita mencoba untuk create sesuatu hal yang interaktif, fun, exciting, kita harus tahu bahwa ini dapat berpengaruh kepada long-term impact on sales. Jadi, semuanya akan masuk ke arah sana. Kita evaluasi. Mengapa evaluasi itu diperlukan? Agar untuk pelaksanaan event berikutnya itu bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, misalnya seperti itu. Jadi event yang akan kita lakukan sekarang itu juga berdasarkan evaluasi dari event yang dulu. Tetapi tidak hanya event yang telah berlalu saja yang kita evaluasi, tetapi pada saat kita melakukan event, kita juga melakukan evaluasi. Misalnya, sebuah konsep acara sudah kita buat, tetapi ternyata tiba-tiba ada kondisi luar biasa yang dialami oleh negara, misalnya kondisi pandemi. Konsep yang sudah kita buat, kita harus evaluasi, masih memungkinkan tidak untuk melakukan misalnya event secara offline. Jika tidak, bagaimana kita ubah ini? Nah, itu adalah bagaimana salah satu contoh mengevaluasi sebuah event sebelum event ini berjalan. Jadi seluruh konsep itu juga harus dievaluasi. Di sini ada suggestion. Before executing events, try to have surveys and interview. Pasti. Jadi sebelum melaksanakan event, pastikan Anda sudah survei. Survei mengenai apa? Survei mengenai event dari kompetitor. Survei mengenai target market. Survei mengenai tempat. Survei mengenai waktu. Banyak survei yang dilakukan termasuk juga bagaimana konsep acara ini bisa dilakukan. Jangan sampai konsep acara ini mirip dengan event yang sebelumnya atau mirip dengan kompetitor atau sudah sering dilakukan oleh banyak orang. Dari sebuah penelitian, unggulan event marketing itu sangat banyak. Interaksi langsung dengan customer, memperkenalkan citra, menciptakan sebuah pengalaman dari event karena itu melibatkan mood dan emosi customers dan juga pemilik brand, ya. Dapat digunakan sebagai sarana kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, betul. Lalu juga konsumen yang hadir di sebuah event dapat mendorong aktivitas warm, word of mouth, karena akan ada banyak orang yang menyampaikan event ini kepada orang lain, sehingga ini dapat menjadi sarana promosi mulut ke mulut, word of mouth. Sarana edukasi tentang produk ke masyarakat, betul, karena kita juga mengedukasi produk kita ke masyarakat, ya. Tetapi kelemahannya adalah customer hanya datang untuk mengikuti kegiatan event saja, bukan untuk mengenal lebih dalam tentang produk atau jasa perusahaan. Ada kemungkinan mengenai hal ini. Jadi, hati-hati, konsep acara yang dibuat juga harus tepat, harus sesuai dengan key message untuk brand. Dan wajib untuk dipikirkan bahwa customer yang datang itu ada kemungkinan mereka hanya untuk datang, tidak untuk mengenal lebih jauh dari brand. Dan tidak pula untuk langsung melakukan brand switching.
Tidak. Jadi hati-hati. Ya, hendaknya memang marketing event itu juga dapat dilakukan satu terus-menerus dan juga dilakukan juga inline dengan kegiatan promosi yang lain. Tidak hanya menonjolkan marketing event, tetapi juga menonjolkan hal-hal yang lain. Promosi melalui sosial media, melalui website, melalui bentuk-bentuk apapun yang juga memiliki nilai promosi. Jadi tidak hanya mengandalkan marketing event. Penentu keberhasilan sebuah event paling tinggi adalah konsep acara. Paling tinggi adalah konsep acara. Yang berikutnya adalah komunikasi pemasaran. Artinya bagaimana kita mengkomunikasikan brand ini ke masyarakat. Sehingga antara konsep acara dan komunikasi pemasaran ini memang dekat dan tidak terpisahkan. Karena pada saat kita mengkomunikasikan brand kita, pada saat itulah konsep acara ada di dalamnya. Jadi, konsep acara memang menentukan keberhasilan. Sehingga dari awal saya menyampaikan konsep acara itu sangat penting. Sehingga karena dia juga penting, masalah yang dihadapi paling tinggi juga penentuan konsep. Memiliki konsep yang berbeda antara satu kepala manusia, satu kepala tim dengan satu kepala tim yang lain itu juga pastinya berbeda. Artinya ada kemungkinan di dalam satu tim kita memiliki perbedaan konsep. Nah, perbedaan konsep inilah yang kita diskusikan, yang kita rencanakan, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi satu tim yang sepakat untuk melakukan satu konsep atau satu tema acara dengan konsep atau bentuk acara yang memang menjadi kesepakatan. Jadi jangan sampai konsep acara itu merupakan konsep acara dari satu orang. Diskusikan ini dengan baik agar konsep ini menjadi konsep satu tim, bukan konsep satu orang. Pengukuran keberhasilan, sebuah riset mengatakan pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari jumlah penjualan atau transaksi dan juga jumlah audiens yang datang. Jadi memang namanya marketing event itu titik ujungnya adalah penjualan atau transaksi produk, transaksi brand. Sehingga harapannya dengan kita melakukan sebuah marketing event, harapannya adalah itu dapat meningkatkan jumlah penjualan atau transaksi. Yang berikutnya, jumlah audiens yang datang juga menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan melaksanakan brand. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana kita membuat atau juga melaksanakan dengan sistem joining. Yang gambar atas misalnya melaksanakan sebuah seminar, ya. Lalu yang sebelah kiri itu adalah bagaimana kita mencoba membuat event dengan sesuatu hal yang atraktif dan fun, lucu sekali. Ada key message yang ingin disampaikan di sana bahwa itu lokasinya di pantai dan di situ ada botol dari sebuah brand dengan titik-titik air. Kita tahu message-nya kemana. Atau yang sebelah kanan bawah adalah bagaimana kita join, ya, join partisipasi dalam sebuah acara. Nah, atau membuat live music atau event-event yang lain. Ini ada beberapa contoh event di Indonesia, misalnya Festival Jajan Bangu, mungkin ada pernah mendengar, lalu juga Indonesian Surfing Champion Tour, atau Trashion Design Contest. Trashion itu dari kata trash and fashion. Ya, jadi Anda tahu sendiri bahwa design contest yang dilakukan oleh Unilever itu berasal dari trash fashion. Fashion yang berhubungan dengan trash atau sampah. Nah, tentunya ini berhubungan dengan CSR juga, Corporate Social Responsibility. Ada message yang memang dibawa ke sana. Lalu Lifebuoy misalnya dengan berbagi sehat, dia mencoba untuk ke sekolah-sekolah,
dengan cara yang biasa kita lihat, misalnya cuci tangan, dia membawa dokter, melakukan edukasi ke sana, dan juga mencoba untuk mengemas konsep acaranya dengan sangat menarik, sehingga para anak-anak itu dapat joining. Ini ada beberapa contoh, ada beberapa alamat dari YouTube. Anda bisa lihat nantinya. Di situ ada beberapa contoh offline events, ya. Dan ini adalah contoh atau alamat di YouTube untuk online events. Mengapa online event itu sekarang kita masukkan? Karena memang sekarang tidak hanya offline yang kita pelajari, tetapi juga online. Dan karena situasi yang memungkinkan untuk melakukan online, sehingga kita juga harus belajar bagaimana mengemas sebuah online atau virtual event. Ini sekadar sebuah contoh bagaimana proposal pembuatan event, tetapi ini contoh yang simple sekali, ya, proposal ringkas sekali, bagaimana cara mengemas sebuah proposal event. Kita buat mulai dari latar belakang, lalu nama kegiatannya apa, tujuan sasaran, sasaran ini termasuk kepada target market, ya. Lalu waktunya kapan, tempat di mana, gambaran kegiatannya seperti apa, bagaimana dengan budget, lalu panitianya bagaimana, lalu si penyelenggaranya itu siapa, dan juga sebagainya. Oke, karena ini juga bisa kita buat sebagai bahan proposal kerjasama. Jika kita melakukan kerjasama, misalnya kita akan melakukan kerjasama dengan pihak media, pihak advertising agency, atau pihak-pihak yang lain misalnya, sehingga dapat mendukung kegiatan atau event kita.